Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan share soal dan pembahasan tentang tes BUMN 2023 pada tes kemampuan bidang ya teman-teman. Dan di video kali ini aku khusus menjelaskan tentang soal dan pembahasan pada bagian TKB perbankan. Nah, kalau teman-teman belum nonton tes TKB yang sebelumnya, kalian bisa cek link di playlist aku namanya Study With Me ya. Di situ ada banyak soal-soal atau kalian mau di-requestkan soal apa, kalian bisa komen di bawah. Nah, di video kali ini aku akan sediakan 10 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu 10 detik untuk teman-teman menjawabnya ya. Kalau teman-teman merasa 10 detik kecepatan, kalian bisa pause dan nanti kita akan jawab bareng-bareng, oke? Tanpa berlama-lama, langsung saja nih teman-teman kita masuk ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Lembaga keuangan bukan bank, melainkan tempat jual beli surat berharga jangka panjang disebut sebagai A. Pasar modal, B. Leasing, C. Koperasi, D. Modal ventura. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah A ya teman-teman. Karena pasar modal merupakan tempat jual beli surat berharga jangka panjang seperti surat penyertaan modal atau saham dan obligasi dengan cara mempertemukan pencari dana atau emiten dengan pemberi modal atau investor. Nah, para investor tersebut membeli saham melalui perusahaan sekuritas. Jadi, lembaga keuangan yang bukan bank, melainkan tempat jual beli surat berharga jangka panjang disebut sebagai pasar modal. Gitu ya, teman-teman. Jadi, manfaatnya keberadaan si pasar modal ini akan membawa dampak besar nih, teman-teman, dari berbagai kalangan. Seperti contohnya menambah pendanaan modal bagi pengusaha, meningkatkan kapasitas produksi bisnis, memeratakan pendapatan masyarakat, dan memberi kontribusi dalam memajukan ekonomi negara. Jadi pasar modal ini banyak sekali dampak besarnya bagi semua kalangan ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Premi adalah salah satu cara penghimpunan dana dari berbagai lembaga keuangan non-bank, yaitu A. Deposito, B. Penggadaian, C. Asuransi, D. Leasing. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah C. Asuransi ya teman-teman. Jadi untuk penjelasannya bahwa perusahaan asuransi menghimpun dana dari anggotanya melalui premi. Nah, premi ini adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi. Besarnya premi yang harus dibayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kondisi dari tertanggung. Jadi dalam asuransi ini teman-teman ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak tertanggung atau nasabah dan pihak penanggung atau perusahaan atau bisa disebut sebagai polis asuransinya ya teman-teman. Dan proses pembayaran premi asuransi ini ada dua jenis ya teman-teman, yaitu per bulan atau per jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Gitu ya teman-teman, sesuai yang telah ditetapkan perusahaan asuransi dengan kondisi dari tertanggung atau dari nasabah tersebut. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Selain produk, bank juga menawarkan jasa-jasa perbankan, diantaranya A. Visa, valuta asing dan kartu kredit, B. Deposito, cek dan ATM, C. Kartu debit, gadai dan inkaso, D. ATM, kartu kredit dan inkaso. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah D ya teman-teman, ATM, kartu kredit, dan inkaso. Kenapa D? Ini kita lihat dulu apa-apa saja nih yang termasuk jasa-jasa perbankan, yaitu cek perjalanan, ATM, inkaso, jual beli valuta asing, jasa penyimpanan, kartu kredit dan debit, dan pemberian jaminan serta transfer uang. Gitu ya teman-teman.
Jadi jasa layanan dan produk-produk perbankan ini merupakan kegiatan penunjang ya teman-teman untuk melancarkan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Jadi kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan baik dari bank itu sendiri maupun baik bagi nasabah. Bahkan keuntungan dari bank ini semakin besar ya teman-teman karena kelengkapan fasilitas dan pelayanan yang dimiliki itu membuat banyak calon nasabah mau menggunakan jasa layanan bank tersebut gitu ya. Jadi, selain produk, bank juga menawarkan jasa-jasa yang seperti ini untuk menarik pelanggan dan menggunakan jasa-jasa perbankan tersebut. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Bank merupakan salah satu lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan memiliki tugas sebagai berikut kecuali A. Melancarkan pertukaran produk, B. Membatasi kegiatan keuangan nasabah, C. Memberikan jaminan bagi para nasabah, D. Menciptakan dan memberikan likuiditas. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah B, membatasi kegiatan keuangan nasabah. Ini udah jelas ya teman-teman, yang ditanya adalah kecuali, berarti yang tidak tepat. Nah, berdasarkan nih fungsinya, lembaga jasa keuangan memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, melancarkan pertukaran produk berupa barang atau jasa melalui uang dan instrumen kredit. Itu termasuk dalam bagian yang A ya teman-teman, yang A sudah benar. Kemudian fungsi yang kedua, memberikan pengetahuan dan informasi keuangan dengan melakukan analisa ekonomi dan kredit yang menguntungkan para nasabah. Untuk yang ketiga, memberikan jaminan bagi para nasabah. Ini poin yang C ya teman-teman. Memberikan jaminan bagi para nasabah ini sudah benar. Dan yang terakhir adalah menciptakan dan memberikan likuiditas, memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa dana yang dipercayakan kepada lembaga jasa keuangan akan dikembalikan sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah disepakati. Ini termasuk dalam bagian D. Berarti yang tidak sesuai itu adalah membatasi kegiatan keuangan nasabah. Jadi itu tidak boleh ya teman-teman, kita menabung lalu itu dibatasi oleh bank untuk kegiatan-kegiatan kita mengenai keuangan. Itu bagian yang tidak tepat. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan cuplikan wacana dari Republika berikut ini. Meski terpisah dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pihak Bank Indonesia masih bertindak mengawasi pembayaran uang elektronik atau e-money. Performa dari sistem pembayaran akan dipantau, salah satunya dalam proses isi ulang atau top up. Nah, dari wacana tersebut tampak peran Bank Indonesia dalam hal ini adalah A. Regulator, B. Perizinan, C. Pengawasan, D. Operator. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah C ya teman-teman, pengawasan. Nah, untuk pembahasannya bahwa cuplikan wacana dari surat kabar tersebut terlihat bahwa peran Bank Indonesia dalam hal ini sebagai pengawasan ya teman-teman. Karena di Indonesia, kewenangan di dalam pengawasan dan pembinaan BPR dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam rangka mengamati dan membina bank, Bank Indonesia menetapkan peraturan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank. Jadi untuk fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia ini tidak terlepas dari kedudukan Bank Indonesia itu tersendiri ya teman-teman, sebagai lembaga publik yang independen dalam tatanan kenegaraan Indonesia. Hal tersebut ini sangat diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia kepada publik. Gitu ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. Menjaga dan mengatur stabilitas nilai uang merupakan tugas bank A. Bank asing, B. BPR, C. Bank umum, D. Bank sentral. Kita mulai. Stop.
Jawabannya adalah D, bank sentral ya teman-teman. Jadi untuk pembahasannya bahwa menjaga dan mengatur stabilitas nilai uang merupakan tugas bank sentral. Bank sentral atau bank pusat di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Sebagai penyedia fasilitas sistem pembayaran, bank sentral ini memiliki peran penting ya teman-teman, terutama dalam sistem pembayaran antar bank. Nah, peran mempertahankan stabilitas nilai tukar menjadi efektivitas fungsi sistem keuangan dan ancaman ketidakstabilan sistem keuangan dari guncangan perekonomian. Jadi, untuk menjaga dan mengatur stabilitas nilai uang merupakan tugas dari bank sentral ya, teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 7. Alat pembayaran pertama uang kertas, kedua kartu ATM, ketiga uang logam, keempat cek, kelima kartu elektronik, keenam kartu kredit. Yang merupakan alat pembayaran non-tunai adalah, kita mulai. Stop. Jawabannya adalah C ya teman-teman, yaitu kartu ATM, kartu elektronik, dan juga kartu kredit. Nah, untuk pembahasannya bahwa alat pembayaran non tunai ini ya teman-teman, itu adalah alat yang digunakan dalam proses pembayaran tanpa menggunakan uang fisik. Jadi menurut Otoritas Jasa Keuangan, alat pembayaran non tunai ini kerap disebut sebagai cashless ya teman-teman, yang dapat menjadi solusi untuk sistem pembayaran dengan transaksi kecil yang mengacu pada transaksi dalam bentuk pembayaran digital. Ini termasuk dalam pembayaran yang non-tunai, yaitu kartu ATM, kartu elektronik, dan juga kartu kredit. Next, kita lanjut ke soal nomor 8. Pelayanan bank menerima pembayaran rekening listrik, telepon, pajak, dan PDAM disebut A. Payment point, B. Bank garasi, C. Credit card, D. Safe deposit box. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah A ya teman-teman, payment point. Nah, untuk pengertiannya bahwa payment point ini merupakan solusi layanan berupa kerjasama penyelenggara bisnis atau mitra yang bisa melayani pembayaran berbagai tagihan rutin. Contohnya pembelian pulsa maupun pembayaran online dari pemilik tagihan, operator maupun merchant. Jadi, payment point ini bisa disebut sebagai rekening titipan ya teman-teman, yaitu rekening yang menampung pembayaran dari masyarakat untuk keuntungan pihak tertentu. Dan payment point ini adalah pelayanan bank yang menerima pembayaran seperti rekening listrik, telepon, pajak, dan juga PDAM. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa banget nih komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, next kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, sebelum kita masuk ke soal nomor 9 nih teman-teman, yuk subscribe channel aku agar aku semakin bersemangat untuk membuat video terbaru lainnya ya. Bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Next, soal nomor 9. Untuk mengendalikan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan suku bunga bank. Usaha tersebut termasuk A. Politik persediaan kas, B. Politik diskonto, C. Politik pasar terbuka, D. Kebijakan fiskal. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah B, politik diskonto ya teman-teman. Nah, untuk pembahasannya bahwa politik diskonto ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Nah, jika bank sentral ini menaikkan suku bunga, berarti bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi, awalnya ini politik diskonto ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang bersifat kepentingan ekonomi ya teman-teman dan teknik perbankan. Jadi untuk mengendalikan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan suku bunga bank yang termasuk dalam politik diskonto. Next, kita lanjut ke soal nomor 10.
Pinjaman yang dititipkan ke bank dan dapat diambil sewaktu-waktu disebut sebagai A. Loan deposit, B. Time deposit, C. Derivative deposit, D. Primary deposit. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah A, loan deposit ya teman-teman. Jadi untuk beberapa contoh kredit pasif dapat dijelaskan sebagai berikut. Salah satunya itu adalah loan deposit, yaitu pinjaman dari bank yang dititipkan lagi di bank dalam simpanan atau rekening yang dan dapat diambil sewaktu-waktu. Yang dimaksud dengan loan to deposit ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya teman-teman. Jadi rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat likuiditas bank tersebut ya teman-teman, sekaligus menjadi alat ukur fungsi intermediasi perbankan. Gitu ya. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal dan pembahasan tentang tes TKB perbankan. Kalau kalian suka silakan like, kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran silakan komen di bawah ya. Dan jangan lupa please teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe agar aku semakin semangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.